Indigo. Kembali lagi di bincang-bincang Kaseva bersama, boleh perkenalkan diri, Bang? Arion Man, Arion Man. panggilnya panjang, petaka juga bisa. Apa kayak terserah lo lah, manggil lo apa. Sebutin periode abang sebelumnya di Kaseva. 1994 ya. 1920 bang. Kayaknya sebelum Nah, diri. 2019-2020 jadi Kalitbang Sastra. Dengan Ya kalau nama gua Khalil Gibran. Ada Muhammadnya depan. Bisa dipanggil Khalil. Culil juga bisa. Bongil juga bisa. Cao juga bisa. Iya, Cao. Cao. Galang lagu, galang gue Galang. Audiens. Pagi-pagi belum tidur. terus ngebotil ya. Iya tuh. Ya, gua Kalitbang Sastra dikasih Kaseva periode 2020-2021 ya kalau nggak salah. Iya Benar. 1 juta Arab. ada 1 juta. Mas Arion nih, gue mau nanya nih ya. Kenapa sih lu mau milih sastra banget? Anaknya kenapa sastra banget? Dari lu, kenapa sih lu mau milih sastra? Jadi begini banget anjing. Kok begini apa sih? Kalau dibilang apa milih sastra mah ngalir sih, udah pokoknya intinya mah ngalir. Kalau ditanya inspirasinya, ya banyak inspirasinya. Ngalir Indo. Lebih ke awalnya lu suka sastra sih, personal lu. Ya gue suka gitu sama apa namanya bahasa-bahasa yang terstruktur, yang punya pola lah, bahasa-bahasa yang punya pola, yang nggak cuma SPOK doang tapi ada ya SPOK kan bagian dari sastra, bagian dari bahasa Indonesia yang EYD, cuma lebih kayak suka gitu nge-explore kata-kata nih gini bisa tuh ini gimana biar asik dibacanya sesuai, kan ada tuh apa namanya setiap zaman setiap era beda-beda cara apa namanya komposisian katanya, itu gue suka bicara soal gitu doang sih. Kalau lu gimana bang? Nah, Kalau gua Gitu. sih nggak tahu, tiba-tiba suka aja. Nggak deng. awal mula gua baca buku dari teman gua. Temen gua udah almarhum sih. siapa bang? Ada dah, lu nggak kenal. Ya, siapa Pokoknya tahu kan ada. kita kenalan. Ya adalah tentang kopi dia. Kasih buku gua, baca dah tuh. Itu awal mula gua suka buku tuh. Baca buku segala macam. Gue suka sama, ya kurang lebih sama sih kayak Mas Aryo nih, bahasa-bahasanya yang enggak selalu SPOK, enggak selalu bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya suka aja gue bahasa-bahasa yang aneh gitu, yang orang tabu, orang-orang nggak ngerti. Jadi kan orang baca Tapi- puisi ini nggak sekedar langsung ngerti gitu. Jadi nyari dulu nih apa sih Apa sih pesan Buat- tersiratnya buat- gitu iya. kan di dalam puisi? maknanya apa Allah. di dalam puisi. Pet cutak katanya. Kalau- Kalau temennya bongkeng, Brew. Del. Audiens. Halo Bel, tuang lagi Bel. Itu, aduh, judak. Kalau gue emang, gue ada juga nih. Kalau gue sendiri ya. Mana tuh? Kalau gue sih suka sastra. Awalnya tuh gue dari SMA. SMA gue Pakai C. pakai C. Bisa yang langsung ini ya UN ya. Langsung lulus. Kalau gue nggak, kembali ke laptop. Kalau gue Kalau ada laptop, nggak ada laptop ya. Kalau gue dulu tuh suka puisi awalnya karena gue lihat apa ya, gue ngeliat film juga. Lu apa? Aduh gue lupa. Pokoknya gue ngeliat film, dia kayak lebih kemana ya, sering menggunakan kata-kata baku. Oh, AADC, tahu nggak lu? Oh, Nah itu Rangga, fix banget kan, Rangga sering-sering berpuisi itu kan. ya, yang aku ya. Aku. Nah, gue suka tuh aku. Tapi gue Coba gimana bang puisinya? dah. Sumpah bang, sumpah. Asli. Gue suka karya siapa tuh ya? Yang karya aku tuh gue suka banget tuh. Nah, ini lagu. Hmm. anjay.
binatang jalan bukan? Iya. Itu mah Ada beda. Beda. Kalau aku sih kemelut. Iya. Ini audiens ada yang kemelut ya? Oh iya. Coba nyengir. Gua suka banget tuh pas gua nonton AADC yang pertama. Yang pertama si Rangga buat puisi. Yang kedua asik mau diciuman ya. Yang pertama juga ada di bandara. Iya kan? Enggak, kalau yang pertama kan waktu itu gue tonton waktu masih kecil. Nah, Belum ngerti ngaceng. bener juga sih. Kalau itu yang kedua yang Rangga sama ini ya, yang anak Persib ya. Yang Beda, Romeo Juliet itu makanya ada Bang. yang kedua Beda. yang PNS Bang, yang di PNS. PNS. Gue kira Rangga yang itu. Oh, Ini itu ya. dia di Lu bener gak ada gua? Oranye warnanya anjir. Kagak Bang. Lanjut kali ya. Lanjut nih gua cerita nih ya. Dari tadi gua potong mulu. Iya, monggo. Gue suka puisi dari situ. Terus gua habis itu gua buat puisi lebih ke mana ya? Gua buat puisinya tuh buat diri gua sendiri. Karena gua nggak tahu ya, gua ngewadahinnya kemana. Gua lebih ke Instagram. Gua wadahin di situ. Gua suka buat monolog yang kayak gua baca, ya baca sekedar baca terus ada teksnya lah di situ. Gua suka sastra. Nah, Tapi emang belakangan ini emang apa namanya puisi-puisi kayak gitu lagi digandrungin semenjak senja-senja. semenjak tempat bercakap, lu tau gak tuh? Oh tahu. Nah itu tuh, gue pernah buat itu Iya. di Jogja, asik tuh. Di pos nggak dia? Hah? Di pos nggak? Kagak. Culun tuh berarti. Iya, gue nggak terkenal soalnya. Ya sama sih sebenarnya. Kalau dari gue sih, gue malah nggak suka bacanya, suka bikinnya doang. Bener. Suka bikinnya, nah di situ kita gandrungin kan. Anak juga gitu kan, anak suka bikinnya doang, nggak suka merawatnya. Kalau lu free sex mulu. Ngerawatnya ribet gitu ya. Bisa mati lo ya? Iya nih bang, ulang lagi tuh. Bang, ngopi dulu kali ya bang ya? Udah santai gak? Ngopi dulu, ngopi. Orang gue Udah tuh. Gua udah buat kayak gitu, gue pengen masuk sastra. Awalnya gue mau nyoba di UI. Wah kan gue nanya lah, yang sastra yang bagus tuh di mana sih universitas? Gue nanya. Wah di UI ini kok bagus kata teman-teman gue. Wah boleh tuh, gue SBM tapi ya perkara orang tua lah. Orang tua gue tinggal sendiri dan gue yatim kan. Gue harus mengikutin apa kata ibu gue. Sebenarnya gini. Sebenarnya kayaknya bukan orang tua dah. Itu bukan perkara. Iya dah, bukan alasan dah kayaknya. Kagak, itu perkara. Tapi kalau ada Itu perkara disfungsi otak gitu. disfungsi otak, tapi keyakinan kalau ada kita pasti niat Tetep aja. Gue niat, nggak Niat masuk. apa? Niat masuk. Niat masuk mana? UI. Masuk gak? Kagak. Kenapa? Sastra Jawa. Otak. Otak. Oh, iya. Otaknya. Tapi kalau misalkan apa namanya waktu di periode gua persempit sedikit mengenai sastra. Jadi kalau apa namanya sastra kan begitu luas. Tuh mulai dari apa namanya tata bahasanya juga dipelajari kan sastra. Nah kalau gue lebih persempit, dia waktu bidangnya bidang puisi. Lebih ke ini ya, kalau sastra tuh tata bahasa dan budaya, ya nggak sih? Yang gue tangkep kalau buat cara sastra. berkomunikasi, ya sastra Ah. itu bahasa. Public speaking, sastra. Nah, perkara gue nggak diboleh masuk sastra nih gue ngomongin diri gue sendiri ya. Karena katanya channel buat keluar kerjanya tuh kurang, iya nggak? Waktu gue kurang tahu. Kalau gue nanya ke abang gue yang didikting nih, katanya gitu. Makanya gue disuruh masuk hukum. Hukum channelnya banyak, Channelnya banyak. tapi saingannya juga banyak. Nah, Ya semuanya punya ranahnya banyak masing-masing ya. Itu kenapa gue lebih milih sastra. Awalnya gue di SMA suka puisi dan suka buat kayak gitu. Tapi gue nggak bisa buat lirik. Anehnya gitu. Lirik apaan? Lirik lagu. Kebanyakan orang bisa kan? Gua nggak bisa. Bikin Lu bisa puisi nggak? aja. Kalau lirik lagu mah tinggal dinadain. Bikin Bisa puisi main. tinggal dinadain. Harus
Soalnya kan kalau sekarang kan lagi. kan ada Mudah beberapa banget bilangnya tinggal. Tiga. Tinggal dinadain. Tinggal dinadain. Tinggal gimana yang itu? modelnya sama kayak bikin ituan apa namanya lirik biasa ya lu punya ide gagasan lu apa namanya itu kan masih abstrak tuh ide gagasan ya lu konkretin dalam bentuk tulisan ya lu apa namanya terserah lu pakai apa nada bunyi tuh yang belakangnya polanya ABAB AAA itu terserah yang penting tetap apa namanya satu baris satu bait ada 4 baris biar enak. Gue nggak bisa banget anjir buat lirik, tapi Sebenarnya sebebas-bebasnya aja Sebebas-bebasnya sih. sih ya. Namanya puisi itu kan kata-kata yang dirangkai buat ngehibur orang. Kalau selagi itu menghibur orang, lu udah lebih ke nuansa ya kalau puisi. Ya nggak sih? Ya, Nuansa sesuai hati momen kita ya, sih. suasana hati kita kan. sesuai suasana hati orang yang baca juga. Kadang gue bikin juga nggak bisa langsung bikin ya. Lu bikin puisi, kadang juga bingung. Kadang juga bingung kan, langsung Apalagi- kita ditembak kayak gitu, kita juga nggak bisa. Lagi galak. Oh gue pernah nyok Oh lu pernah? di tiba-tiba dihubungin buat suruh bikin puisi tentang puisinya soal promosi Hmm, promosi kalau nggak salah Pulau Pisang tuh Pulau Pisang. Pulau Pisang tuh apa di Banten Pulau Pisang nah itu gue suruh bikin puisi yang ibaratnya ngegambarin keindahan Pulau Pisang nih gue belum pernah kesono belum pernah ada niatan kesono bahkan ya tiba-tiba disuruh bikin ini gimana nih malah gue juga dalam kondisi mood yang nggak pas kan Nah, iya. bingung ya udahlah coba bikin dulu nanti apa namanya kalau gue ngakalinnya gue bikin dulu setelah terjadi besoknya baru gue baca lagi kan nanti kan gue yang sekarang sama gue yang besok itu beda Iya. Benar. iya nggak sih Iya. Gue juga kayak gitu gue. jadi gue yang sekarang misalkan bikin nih oh perfect nih hari ini nih nah, besok gue koreksi lagi Kayaknya ada yang janggal kurang, ada nih. yang janggal. Kayak kata-katanya kurang pas nih. kurang pas nih makanya gue koreksi lagi nah besoknya gue koreksi lagi ya sampai berapa kali gitu habis itu udah fix jadi nih gue lempar ke yang minta tolong itu ya alhamdulillah ditayangin di Wonderful Indonesia cuma itu bagian dari tugas temen gue punya apa namanya program tugas ya tugas akhir kalau nggak salah disuruh bikin kayak gitu ya udah gue kasih Ditayangin nggak? gue pokoknya ditayangin di situ tapi ditulisnya nama gue Davis pakai fish Fish. fish Fish. Kayak banget Blackberry. anaknya. Blackberry Davis. Audiens. oh jargonnya begini ya Iya. audiens audiens Capek audiensnya, kemelut. Lanjut deh, gimana nih kita ngomongin puisi lagi deh. Gua nanya nih mas, cara kita buat puisi, lebih caranya deh, biar anak-anak tahu kan, yang nonton caranya cara buat puisi dan gimana. versi gua apa versi Lu aja yang simple dan padat lah, biar ada apa sih namanya, dapat pelajaran lah. kalau versi gua mah Bincang. ya disuruh buat puisi misalkan tentang apa yang lo rasakan hari ini gitu nanti langsung bakal gua tulis dan itu cepet jadinya Nah jadi gitu guys, kita buat puisi tuh nggak harus apa ya ditembak gitu, nggak bisa. Anak-anak puisi sastra pun kalau buat puisi tuh sesuai mood, ya nggak? ya bisa Sesuai mood dibilang. juga kan, Ya. suasana hati dimainin. kadang kalau misalkan bikin sesuai mood itu ngaruhnya ke kecepatan menulis wah itu semuanya ibaratnya gue kayaknya udah gue tumpahin semua tuh buat pakai tulisan tuh Kosa katanya juga jadi kaya gitu. ini nggak usah Banyak, mikir-mikir ya iya. jadi kayak ini enaknya kayak gimana nih nggak Banyak mikir kayak kata-kata gitu yang keren. iya kalau lagi sesuai momen misalkan lu lagi galau ya udah lu tulis kegalauan lu lagi misalkan lagi birahi gitu ya udah lu tulis kan ada tuh buku tuh soal apa namanya seni apa seksualitas apa sih namanya itu? Waduh, gue baru tahu itu. Kama Sutra Kama Sutra. iya Baru tahu gue itu. kalau nggak salah di lapas ada Kama Sutra itu seni tentang lu jelasin ciuman itu kayak gimana apa segala macam bisa buat sih ngacangan kalau misalkan lu ngacangan janganlah Ya, skip deh kayaknya audiens yang satu ini ada nih. Skip dia. Kalau gue sendiri tuh gue kepo nih. Anjir, gue nyampe lupa tuh gue keponya kenapa.
Anjir, Ngopi. Ngopi ya, ngopi dulu nih kita. Kenapa? Gue kepo nih mas, kalau lu lebih sering buat puisi itu dalam suasana hati yang kayak gimana? Lu deh mas Khalil, jangan luarin mulu kan. Gimana mas Khalil? Kalau gue sih pasti kebanyakan ya. Kalau gue kebanyakan lagi sedih. Kalau enggak lagi ada kayak ganjel apa gitu. Ada yang mau gue keluarin. Keluh kesah Ya, ya. rata-rata kan kalau seneng, kalau gue lagi seneng ya gue keluarinnya ya udah seneng gitu. Kalau sedih kan kadang orang susah buat gimana ya mengekspresikannya. Iya. Gue mengekspresikannya lewat tulisan, mau itu puisi, cerpen atau segala macam lah berkaitan sama sastra gitu. Soalnya ya yang paling susah, emosi yang paling susah dikeluarin ya kesedihan. Kalau buat gua, nggak tahu kalau orang lain. Kalau ya kan. buat lu gimana mas? Lebih susah buat puisi sedih apa seneng dalam suasana hatinya? Random sih. Random ya? Iya, ya kalau misalkan kadang nggak perlu seneng. Yang penting gue lagi mikirin, gue lagi suka sama sesuatu hal nih, misalkan oh gue lagi suka sama yang kritik nih, lagi suka sama pemerintah gitu, jadi gue bikin. Kebanyakan sekarang kayak gue bikin nyindirnya, entah itu berupa apa namanya sindiran-sindiran apa namanya minor. CLB. Sentilan kau. Sentilan. Thanks. Jangan lupa nih sentilan kau minor di WordPress sama giat menikam. Iya. Masuk. Iya, kalau misalkan gue lagi di sama apa nih, entah itu apa temanya perjuangan yang kiri habis tuh kan, atau enggak soal jatuh cinta, ya terserah, cintanya cinta ke sesama manusia atau enggak ke ilahi, ya juga random sih, tergantung gue lagi wah nih gue lagi mikirin ini, gue lagi baca ini, gue lagi apa namanya terobsesi sama ini gitu. Ya kayak gua kemarin nggak lagi sedih, nggak lagi apa gitu, tiba-tiba kepikiran, wah ini keren nih, lagi ngeliat IG ya kan, ada surat Al Azhar, kan keren artinya kan demi masa, Demi masa. waktu, langsung gue bikin. Kalau lagi pengen, moodnya lagi gimana ya, lagi wah ini keren nih, gue harus bikin. Karya terindah emang Ya. Al-Quran udah. Kadang gue lagi di jalan ngeliat bencong kehujanan, bikin. Jadi kayak apa ya? Ya udah yang terlintas aja nih di mata gue, kayak Inspirasi ya dibutuhkan inspirasi juga. gue. Buat puisi inspirasi dibutuhkan. Di hari mana aja, lu mau dari lu lagi berak kayak lu lagi Wah, kalau gue lebih suka nyari inspirasi di ini. Berak. Di apa, di jalan. Nah, di jalan tuh. Sambil naik motor kan, Sambil naik motor, kuning kan, nah, lampu iya. jalan. Anjing, ini asik banget, coy. Apalagi Lu di yang jalan kan? kemarin gue lihat ya kan di jalan pulang dari kampus, ambulan banyak banget ya kan. Covid tuh. Iya. Makanya itu, wah, nih kayaknya udah nggak Keluh kesah kondusif Covid. nih kayaknya ya kan. Iya, keluh kesah Covid ya kan. Masalah di mana-mana, Covid ada, yang pembunuhan ada, kasus-kasus banyak. Korupsi Ya udah bansos ada. ditumpahin aja situ. ya korupsi kan. bansos. Resah banget tuh asli. Iya lah, gila lu. Kadang juga kalau gue mikir jadi ini sekelebat aja. Iya. Kalau gue jadi seorang apa namanya media lah, orang media gitu, kadang mikir ini mau gue tayangin apa kagak di korupsi bansos gitu kan. Kalau gue nggak tayangin nanti kasusnya lenyap, kalau gue tayangin nantinya apa namanya masyarakat Indonesia marah-marah, ya siapa yang nggak marah ngelihat kita lagi kesusahan terus tiba-tiba si anjing itu apa namanya diduga korupsi kan. Itu gue resah banget asli sumpah. Bansos dimana-mana butuh duit kan, lagi susah kayak gini. Apa sih sebutannya, dana langsung ya, yang buat kaum miskin itu, Tunai, ya, bantuan langsung tunai, BLT. itu sih BLT kan, bantuan tunai sosial BTS apa ya? pokoknya itu deh. BST koreksi apa ya. sih? BTS mah Tahu, lagi collab sama KVL. MCD. BTN kali. BLT kok? Hah? KVL. BTN. BTN apa? Penuh. Ya pokoknya itulah. Kalau BLT kan beda lagi. BLT dia itu parah banget sih emang bansos. Wah, kita udah jauh banget nih kemana-mana nih ya ngomongin ya. Tapi balik Tapi lagi resah banget nih. ke puisi ya.
nih jadi gue yang nanya nih, nggak apa-apa Gak kali. apa-apa lu nanya aja. Kita Lu bincang-bincang. abis bikin puisi pernah ganjel nggak sih? Kayak ada ganjel kayak kalau gue nih ya kan bikin puisi udah jadi kayak ada ngeganjel gitu, entah itu lagi ngekritik pemerintah, entah itu lagi mengekspresikan emosi lu, itu lu bakal pernah nggak sih lu merasa kayak ini masuk nggak ya sama orang-orang? Kalau gue ya, gue buat puisi tuh gue menyampaikannya emang buat masuk orang-orang. Pesannya tuh lebih jelas lah, ibaratkan gue walaupun gue pesan tersirat tapi gue nyampein harus masuk. Kalau gue gitu, makanya alhamdulillah gue buat monolog kayak di IG, respon temen-temen gue ngerti semua apa yang gue sampein. Nah dari situ gue juga buat puisi tuh kayak gue baca ulang lagi lah, kayak ini gimana masuk, apa kata-katanya kurang gimana, itu gue juga koreksi. Karena gue harus mengumpulkan semua perspektif gitu. Kalau gue malah udah amat gua. Iya, kadang gitu. Kadang kan yang bikin orang malas gitu ya kan, udah bikin puisi malas diupload atau segala macam kan, takut nggak pas nih. Ntar malah kadang kan anak sastra malah dikata-katanya senja-senja. Ya anak senja banget lu ya kan, mendayu-dayu banget lu. Segala macam lebay lu ya kan. Kalau gue emang mikir kalau misalkan lagi nulis ya cerpen sih paling banyak. Ya apa namanya? Ya udah, ini yang gue tulis, ini yang gue serap dari sudut pandang gue share ke orang-orang mau ngomong apa ya gue ambil, tetap mau menghina apa segala macam ya gue ambil. Soalnya nggak adil juga kalau misalkan kita cuma nyerap yang baik dan yang buruk, komentar buruk kita Kita tinggalin kan. Jadi pula kan kita juga ya sebenarnya kita bisa membuat orang suka sama kita gitu ya, tapi sebenarnya jadi seniman yang dimaksud itu kan kita bebas berekspresi kan. ya Apapun yang kita mau sampaikan ke orang, walaupun orangnya terima apa enggaknya itu urusan dia. Nah kita jadi seni ini kan masuknya lebih ke mana ya, lu pokoknya ini yang gue sampein harus masuk, dan gue walaupun lu terima apa kagak itu urusan lu sendiri, karena kan luas semuanya banget. senang sama karya lu. Ya nggak semua orang seneng sama karya kita. Ya jangan kan sama karya lu ya kan, sama lu aja kadang nggak selalu semua orang seneng gitu. Makanya emang benar Tuhan aja dibenci setan. Iya. wah ini Iya nggak? masa bahas Iya Tuhan nggak? sih, masa bahas Tuhan sih. masa bahas Tuhan sih. Oh. Tapi ngomongin seni sastra. Oh berarti sudut pandangnya beda-beda ya. Kalau Iya. gue mah enggak. Gimana? Ya, kalau gue mah iblis dan Tuhan itu yang nggak bisa kita taruh di posisi musuh sama musuh. Ya nggak musuh, cuma makhluk yang paling sempurna manusia. Kagak. Gebetan gue. setuju audiens? Sepakat. Iya nggak sih? Ya kadang bisa kalau Makhluk misalkan paling sempurna yang kita lihat pertama kali emang gebetan sih. iya, kadang kalau misalkan kita pengen Walaupun dia jelek ya, kalau kita cinta gitu, ya bener gak sih terbuka? di puncak cinta, kata-kata udah nggak ada arti kan? Ya, Puitis banget. Parah. puitis banget. Bang sastra. Bang sastra. Si sastra banget. Jadi kita udah ngalur kidul banget ya ngomong. Sebagai pengunjungnya kita gimana nih bang? Karya lu lah, sedikit lah. Apa inspirasi lu? Satu karya aja dari lu deh, mulai Mas Aryo. Satu karya lu boleh sampein. Yang paling gue suka Iya. dari karya gue sendiri, Karya lu sendiri lu boleh sampein, nggak apa-apa. Orang lain juga nggak apa-apa. yang bener-bener gue bikin cerpen itu sampai bener-bener dari keluh kesah gue, terus juga sampai gue riset. Iya. Itu ada satu judulnya datangnya 2 tamu nasional. Itu ceritain tentang gimana Indonesia ngadepin kedatangan 2 tamu, yaitu era 4.0 sama bonus demografi. Nah ini dua hal yang sebenarnya
yang satunya jadi ujian, yang satunya jadi berkah. Cuma karena datangnya berbarengan itu ya perlu, ya pemimpin kita perlu pinter-pinter lah manfaatin momen itu. Memilah-memilahnya. Ibaratnya kayak Benzema kan, peluang bukan emas aja bisa dijadiin gol sama dia. Inzaghi sih, gue lebih parah. Kalau mau ngomongin bola ya, gue lebih suka Inzaghi daripada Benzema. Gue sih Ramos. Memanfaatkan peluang. Dia nggak bisa dribbling. Siapa? Inzaghi Inzaghi emang iya, dia emang kan manteng doang depan. manteng tapi dia bisa gol. Emang iya. Kerennya gitu, Ajaibnya. Lu gimana? Kenapa? Ya satu karya lah yang lu bisa sampein ke audiens Ya, apa kalau karya gue pemirsa. sekarang yang menurut gue paling ngena ya yang baru gue buat, Boleh lu jelasin? yaitu yang tadi gue bilang terinspirasi dari surat Al-Asr ya, yang demi masa dan demi waktu. Ya, kalau mau baca di WordPress Boleh tuh. bahasan alam. Bahasan alam. Satu nih gue mau nanya. WordPress.id. Gua mau nanya. .com. Lu biasanya nulis tentang hal-hal yang berbau apa ya? Genrenya tentang apa? Oh, kalau gue sih Biasanya pasti kehidupan, ya? kehidupan. Lebih ke kehidupan, cinta-cintaan jarang gitu. Walaupun cinta-cintaan juga kehidupan ya. Ada niat buat berbelok nggak? Jadi Ah, Van ya. Setir ya, ganti genre. Ya kalau nggak kehidupan ya paling kritik-kritik pemerintah kan seru tuh ya kan, deg-degan. Kalau dilihat ya deg-degan, nggak dilihat ya percuma gitu ya kan. Boleh kita Kalian aja tuh. kita tutup aja kali ya. Oh, lu gue pengen nanya lu. Nah, gue juga pengen ngasih tahu nih. Ya udah, lu Kita- pengen nulis tentang apaan? Apa namanya biasanya? Genrenya? azan lu Masa tentang ajan? ngobrol ini kita ngobrol ada azan. Ya udah nih, lu jawab langsung kita tutup. Hargain dulu dan dia. Hah? Dikit. Lu jawab dulu, langsung kita tutup. Langsung kita tutup. Iya langsung nih. Langsung kita tutup, bener. Nih, jadi gue tuh lebih sering buat puisi ke romance lah. Orang Oke, sekian. Udah. Romance. Sekian kalau pergi dulu. Lu udah pembawa acara nih sekarang. Iya kan gua. Sekian dari bincang-bincang Kita kayak bersama- anak SD ya, main selesainya pas aja. Iya, Ya bener. udah tutup. Ya tutup. Yaudah, terima kasih yang udah mau nonton Ngalur Ngidul kita bincang-bincang Kak Seva. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.